Halo, thank you udah nonton dan klik video ini. Thank you juga untuk kalian yang udah setia nontonin channel ini. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share-nya ya. By the way, gimana Wak pendapat kalian tentang pelaksanaan dan pengantaran Laksmi to the Universe? Kayaknya aku tuh ngejavu banget. Dimana di tahun 2019 dulu, kayak antusias PL dan pageant lover seluruh Indonesia dan especially di Jakarta tuh bener-bener kayak greget banget gak sih? Dan yang membedakan cuma satu. Kalau kemarin itu kaosnya itu warna merah, tapi pada saat ngantar Laksmi kemarin sore itu bener-bener kayak kaosnya warna putih banget. Dan bahkan gua ngeliat kalau YPI itu melalui Buba Alfian nyediain fasilitas berupa bus untuk mengantarkan pageant lover dari Geraha Mustika Ratu menuju Soekarno-Hatta Airport. Oke Wak, di kali ini kita bakalan ngebahas tentang beberapa persamaan dari Laksmi versus Frederica. Sebelum kita lanjut, mungkin aku boleh minta tolong untuk mengklik tombol subscribe-nya, like-nya, komennya, dan juga berikan pendapat kalian Wak tentang peluang Laksmi di ajang Miss Universe nanti. Kalau udah klik tombol subscribe dan juga like-nya serta komennya, langsung aja kita lanjut ke pembahasannya ya. Lanjut. Di beberapa pembahasan ini, aku tuh udah ngerangkum beberapa persamaan dari versi Laksmi versus Frederica, Wak. Dan jika poin-poin yang aku sampaikan nanti ada yang kurang, tolong lengkapi di kolom komentar ya, Wak ya. Oke, untuk persamaan yang pertama, Laksmi dan Frederica tuh atau Fred memiliki fans yang bener-bener kayak setia, loyalitasnya gede banget. Hal ini tuh bisa kita lihat ketika di tahun 2019 silam, ketika Frederica berangkat menuju USA untuk bertanding di ajang Miss Universe, dan saat itu bener-bener pageant lover bersatu padu untuk mengantarkan Frederica dengan antusiasnya. Wow. Dan alhasil, Frederica berhasil membawa top 10 the firstly wanita pertama nih di Indonesia yang berpuluh-puluh tahun yang lalu menantikan untuk top 10. Akhirnya dia tembus untuk top 10 ini, Wak. Dan apakah peluang karena memang diantarkan oleh banyaknya antusias pageant lover juga akan tertuang nih ke Laksmi? Kita aminkan ya, Wak ya. Just wait and see. Nah, hal kedua yang bikin Laksmi dan juga Frederica sama, nggak bisa dipungkiri kalau keduanya merupakan sosok dari gadis mixed blood, Wak. Seperti kita lihat kalau Laksmi itu ayahnya berasal dari Indonesia asli, sedangkan mamanya berasal dari luar. Tapi kebalikan sama Frederica ya, Wak ya. Kalau misalnya Frederica ya mamanya berasal dari Indonesia, sedangkan ayahnya berasal dari luar negeri. Aku sebenarnya kayak nggak level banget sih ngebahas tentang mixed blood ini. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau pengaruh dari mixed blood ini bakalan sangat berefek pada kandidat kita di Miss Universe. Yaps, tentang public speaking mereka yang nggak bisa diragukan lagi. Gimana kita tahu kalau anak-anak yang udah tes internasional, apalagi dengan adanya mixed blood ini, Wak, mereka tuh udah terbiasa dengan public speaking yang nggak bisa diragukan lagi. Hal selanjutnya yang mungkin agak sedikit norak ya, Wak ya, gue bahas. Keduanya ini berasal dari keluarga yang tajir kaya melintir, Wak. Seperti kita tahu semua bahwa sebenarnya Laksmi versus Frederica berasal dari keluarga yang tajir melintir, dan keduanya berasal dari keluarga yang bukan kaleng-kaleng ya, Wak ya. Seperti yang gue bilang tadi, kalau sebenarnya Frederica sama Laksmi ini berasal dari keluarga yang mixed blood, Wak. Percampuran darah. Ada half Pinoy-Pinoynya kalau misalnya kata-kata si baklak-baklak sana. Tapi jujur Liwa, kalau misalnya Frederica sama Laksmi ini punya public speaking yang keren-keren banget. Tapi kalau ngelihat sekilas nih, Wak ya, kalau Frederica tuh jauh setingkat lebih bagus sih public speakingnya dibandingin Laksmi. Tapi masih ada waktu untuk berprogres sih selama 10 hari untuk berada di Amerika Serikat. Oke, persamaan selanjutnya yang gue lihat dari keduanya, mereka ini dua-duanya tipikal yang punya kemampuan dan kemauan yang tekad yang kuat, Gue ngelihat ketika Laksmi request untuk dari national kostumnya dan evening gownnya yang dirancang oleh desainer yang sesuai dengan requestnya Laksmi, gue ngelihat ada diri Fred di dalam jiwanya Laksmi, Wak. Ya, ini jujur karena bener-bener kayak mungkin dia belajar juga sama Frederica. Oke, itulah Wak sekilas dari persamaan antara Laksmi dan juga Frederica, the top 10 Miss Universe Indonesia, dan semoga aja peluang Laksmi dan juga kesempatan Laksmi untuk menempati top 5 sampai dengan merebut crown segera tercapai ya, Wak ya. Amin, just wait and see. Sesuai dengan thumbnail yang udah gua update di sini, kita bakalan nerawang-nerawang sedikit nih peluang dari Laksmi di ajang Miss Universe. Apakah dia akan meneruskan prestasi Frederica atau bahkan mungkin lebih, dan amit-amit kalau misalnya, tapi dalam diri gue yakin banget hampir 90% Laksmi bakal menunjukkan yang terbaik ya, Wak ya. Dan kita bisa tahu apapun hasilnya adalah yang terbaik untuk Indonesia nanti.
Poin nomor satu yang pengen gue sampaikan, sebenarnya Laksmi ini adalah deja vu-nya Frederica, Wak. Jadi gue bisa ngelihat kalau sebenarnya Laksmi ini adalah complicated, apa ya namanya ya, pelengkap dari Frederica yang sempat terhenti di top 10. Dan akhirnya Yayasan Putri Indonesia mempersiapkan Laksmi untuk berangkat ke ajang Miss Universe dengan mencari tipikal-tipikal yang hampir sama dengan Frederica untuk balas dendam di tahun ini, Wak. Apakah trik ini akan berhasil atau enggak? Kita lihat nanti hasilnya. Tapi Wak, sebenarnya gue ngelihat ada peluang yang lebih besar di diri Laksmi. Apalagi kalau dari segi badinya, bener-bener kayak segi catwalknya, bener-bener improve banget sih dari Frederica. Mungkin agak sedikit diperbaiki di bagian public speaking yang Laksmi harus lebih belajar sama Frederica untuk to the point yang tek dapat poinnya, Wak. Alasan kedua, kenapa Laksmi pantas menjadi salah satu pelengkap top 5 di malam final dari Miss Universe, Wak. Gua ngerasa kalau pemilik yang baru dari Miss Universe ini bener-bener orang Asia. Ya, bisa kita tahu kalau sebenarnya sesama Asia bisa lah ya, Wak, ya, untuk sedikit calling-callingan. Tapi ini balik lagi, Wak, terhadap bagaimana YPI ngebangun komunikasi dengan baik dengan pemilik yang baru, MU yang baru maksudnya. Gimana Yayasan Putri Indonesia ngebangun komunikasi yang baik sama pemilik MU yang baru? Ya, semua tergantung kepada kerjasama sih ya, Wak, ya. Tapi secara pribadi, gue udah ngeliat di MGI atau di ajang yang lain, biasanya orang-orang Asia itu lebih cenderung memiliki sifat-sifat yang sama untuk memprioritaskan tetangga-tetangganya yang sama, Wak. Apalagi dari Thailand ya, Wak, ya, memang kita deket kok. Alasan ketiga, kenapa Laksmi menjadi pelengkap dari top 5 atau top 10, gue ngeliat kalau setiap perwakilan Bali di ajang manapun itu tuh kayak nggak pernah mengecewakan, Wak. Jujur, gue selalu yakin kalau sama yang wakilnya Bali. Nggak tahu kenapa ya, di ajang manapun kalau yang namanya orang-orang Bali yang udah menang ajang apapun, gue bener-bener yakin kalau dia bakalan kasih sesuatu di akhir acara nanti. Dan apakah ini akan menjadi sesuatu yang surprise untuk Indonesia melalui Laksmi? Just wait and see, Wak. Di last statement, aku mau ngasih sesuatu prediksi ya, bukan prediksi tapi kayak sebuah penglihatan, apa sih namanya? Kayak sebuah bayangan kalau sebenarnya Laksmi itu bisa berada di top 10 dengan catatan dia harus tetap konsisten berada di karantina dan fokus dengan tips-tips yang dijalani oleh Frederica dan tinggal setitik lagi untuk melengkapi apa yang Frederica kurang lengkapi di tahun kemarin. Oke, itulah, Wak, beberapa penjelasan dari aku, Wak. Gimana menurut pendapat kalian? Silahkan ramaikan kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share-nya. Jangan lupa untuk singgah di Instagramnya aku. Kalian bisa DM Instagram untuk kasih saran topik apa yang pengen aku bahas. Dan selamat bertanding untuk Laksmi from U-Boat to Universe.